Nah, eh apa namanya nih? Untuk Kak Hendra sendiri ini Kak boleh perkenalan dulu nih ke teman-teman yang lain nih, meskipun kayaknya udah kenal semuanya ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Waalaikumsalam. untuk semuanya teman-teman. Untuk tim buku utama, saya ucapkan terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan untuk sharing session ya bersama teman-teman yang luar biasa semuanya, afiliator-afiliator buku utama. Saya Hendra Brudih, itu nama panggung ya. Kalau nama asli Hendra aja sih. Mmm, saya mengajar di daerah Sulawesi Selatan. Kemudian, saya juga aktif, teman-teman ya, kita sama-sama aktif di sosial media TikTok. Kalau saya itu fokusnya di TikTok sama, Instagram sih, teman-teman. Saya, alamatnya lebih tepatnya di Kabupaten Sopeng, siapa tahu ada yang udah pernah ke sini. Mungkin itu aja sih, Kak, perkenalannya. Oke, nah ini kita langsung aja dibuka kali ya Kak sesi talk show-nya ya. Nah, Boleh. jadi pertama nih aku penasaran banget sebenarnya ya, karena kan Kak Hendra punya banyak followers baik di Instagram ataupun di TikTok gitu ya. Kapan sih pertama kali Kak Hendra tuh punya apa ya, ibaratnya terbesit untuk join TikTok affiliate nih gitu kan. Terus alasannya apa nih kok pengen banget join TikTok affiliate kayak gimana sih gitu. Oke. Oke. Jadi kalau ditanya tentang TikTok affiliate, itu tuh awalnya kan aku awalnya itu main TikTok aja. Itu pun random banget waktu tahun 2018. Waktu itu aku masih di kota ngajar di sekolah swasta, Kak. Jadi waktu itu main TikToknya random. Jadi kayak 3 tahun benar-benar ya udah main TikTok, follower-nya segitu-segitu aja. Kemudian tahun 2021 ya itu, setahuku 2021 TikTok Shop muncul, karena waktu itu aku belum paham gitu, loh kok ada orang yang jualan kayak di sebelah gitu. Ada orang yang jualan, terus aku langsung klik beli, oh ini bisa belanja di sini. Makanya aku penasaran, bisa belanja di sini gimana caranya? Waktu itu aku kayak pesen barang itu, terus tiba-tiba datang, oh beneran bisa belanja. Nah makanya aku makin ke sini scroll, daftar juga cobain, cuman waktu itu emang cuma daftar aja sih, Kak, karena 2021 daftar nggak pernah nyobain bikin video, nggak pernah nyobain ini, karena waktu itu emang belum belum ada ilmunya, belum paham sama sekali. 2022 sih baru mulai, cuman waktu itu aku butuh 1 tahun untuk ada video FYP. Jadi kalau menurut aku untuk gimana memulainya di TikTok affiliate, itu benar-benar berproses. Jadi kalau misalkan ada yang, "Ah, capek banget udah 1 minggu upload video nggak ada yang rame-rame, berhenti aja dah," kayak gitu-gitu. Kalau gitu, ya baru 1 minggu, baru 1 bulan gitu loh. Aku butuh waktu 1 tahun untuk mulai ada 1 video yang FYP gitu loh, dan itu pun kalau ada video yang FYP, itu tuh akan bertahan paling lama 3 hari aja. Kalau misalkan teman-teman memang belum paham gimana kita mempertahankan, biar ada terus yang check out, biar videonya FYP terus gitu. Suaranya Kak nggak ada. Iya. Berarti tadi emang awalnya iseng-iseng aja ya. Oh, belanja tuh nih bisa nih Betul. akhirnya nyoba juga ya. Oke, oke, oke. Terus gimana sih awalnya kayak gimana sih caranya kita tuh biar bisa nentuin ya nih kontennya yang Iya, sesuai gimana? Apakah kontennya kalau asal aku aja mulainya dari ataukah iseng. iya, apakah cuman apa ya? Konten iseng nih atau kita tuh juga apa namanya? Ngontenin produk-produk yang viral nih biar konten kita FYP gitu. Oke. Jadi awalnya kalau kalau aku sebenarnya fokusnya pertama bukan jualan, Kak, ya. Jadi emang aku pertamanya itu konten aku pertama kali itu naiknya karena konten CPNS. Aku konten CPNS, waktu itu kayak aku belum paham, ada yang rame konten CPNS, aku upload lagi konten random, ternyata ada ilmunya gitu loh. Jadi kalau memang mau ngebangun personal branding itu harus perlahan-lahan. Nah, itu kita bisa mulainya memang dari video yang viral, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada video viral, itu usahakan, apa ya, itu di ranahnya teman-teman.
yang teman-teman suka, kemudian yang teman-teman pahami. Nah, kalau seperti itu teman-teman bisa pelan-pelan nanti bangun personal branding-nya. Nah, kalau dari aku, awalnya sebenarnya Kak, aku nggak ada munculin muka di video CPNS itu, cuman tulisan-tulisan, tapi kemudian aku berpikir, semakin ke sini semakin aku berpikir, sepertinya aku mau deh personal branding dan kalau dari aku, salah satu personal branding yang efektif itu adalah menampilkan muka. Karena maksudnya muka itu adalah unik yang kita miliki dan orang di dunia ini nggak ada yang miliki gitu loh. Makanya waktu itu aku munculin muka dan rame lah gitu video CPNS, video PNS, pelan-pelan aku arahkan ke guru gitu loh, Kak. Pelan-pelan aku arahkan eee, apa ya, ke guru kelas. Kemudian aku pelan-pelan kalau udah nggak pakai seragam, oh orang udah tahu ternyata ya, tetap komen Pak Guru gitu loh, walaupun aku pakai baju seperti ini misalnya. Makanya menurut aku ternyata memang benar ya, personal branding itu harus dibangun pelan-pelan, nggak bisa kalau misalkan kita mau hari ini, FYP, besoknya langsung viral seperti itu. Nah, dari situ kemudian aku melihat peluang di TikTok affiliate, karena memang konten pertamaku itu yang viral, Kak, kalau 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 sama buku utama kan kita ketemunya 2022 ya kalau nggak salah ya, 2023 ya? 2023 ya? Awal, ya Iya. 2023 awal ya. Nah, aku tuh awalnya ada ada produk yang naik juga, Kak. Ada waktu itu buku, tapi memang buku kalau di aku. Mungkin karena memang kontenku tentang pendidikan ya, VOP dan lain sebagainya, VOV, makanya memang mengarah ke buku. Nah, ya udah aku manfaatin peluang itu, kemudian aku brutalin aja tuh di produk tersebut. Makanya makin ke sini, ya udah kayak fokus aja ke buku, seperti itu. Sampai Oke. ketemu sama buku utama, menurut aku, ya buku utama benar-benar jadi rumah lah buat aku. Waduh, kapan-kapan bisa pulang ke sini berarti ya. Boleh, boleh teman-teman yang mau ke Jogja juga bisa info kita aja ya teman-teman ya. Nah, dari tadi kisah perjalanannya Kak Hendra nih ya. Kira-kira menurut Kak Hendra nih sampai sekarang ini ya, produk itu tuh berpengaruh banget nggak sih sama sama performa konten kita? Apakah dari produk A misalnya, oh ini kayaknya nggak oke nih nanti performa aku jadi down atau enggak gitu. Kira-kira menurut Kak Hendra berpengaruh nggak sih performa produk tuh? Oke. Kalau menurut aku, Kak, performa produk itu tuh sama personal branding kita itu tuh ngaruh banget, ngaruh banget. Kalau misalkan aku jualan selain buku, mungkin akan rame, tapi nggak serame buku seperti itu. Karena memang, yang seperti itu tuh ceritanya akan melekat gitu loh, Kak. Jadi misalnya, kita jualan buku misalkan awalnya, terus tiba-tiba kita ganti gitu loh. Karena kan beda genre, sudah beda genre ya. Awalnya tuh kalau nggak salah kemarin buku itu masuk di elektronik, cuman nggak tahu sekarang gimana untuk buku. Nah, kalau misalkan aku, nampilin buku, itu tuh rame. Nah, kalau tiba-tiba aku jualan skincare, itu tuh benar-benar ya ada lah, cuman kayak yang belanja dikit atau bahkan yang belanja nggak ada gitu loh. Jadi itu performa produk itu ngaruh banget. Makanya kalau kalau menurut aku, sudah ada produk yang melekat sama teman-teman, itu berusaha dimaksimalkan, seperti itu. Jadi emang ya Kak Hen, kalau dulu tuh masukkan di elektronik dan 3C ya. Kalau untuk kategori buku, tapi mulai kemarin bulan Mei itu udah berubah di lifestyle kita. Jadi untuk produk buku itu udah masuknya di lifestyle semuanya gitu sih. Jadi untuk dari manajemennya beda juga. Jadi untuk AM TikTok kita aja juga ganti gitu. Gitu sih. Untuk kategorinya kan ganti juga gitu. Nah, jadi tadi dari ceritanya Kak Hendra juga ya, karena kan perform perform produk itu kan berpengaruh banget ya. Ibaratnya kan kita udah punya kategori masing-masing nih. Kalau misalnya kita udah kategori di lifestyle, mau kayak eh, jumping ke kategori misalnya
apa namanya skincare agak jomplang juga ya, jauh ya gitu. Nah, sharing dong Kak, kira-kira tips nih supaya kita tuh bisa kayak ngontenin sehari misalnya sampai 20 video ya kayak Kak Hendra nih. Tipsnya apa gitu? Apakah harus nggak tidur 24 jam sampai tipes gitu kan? Atau gimana? Terus ada nggak sih kira-kira jam posting yang kayak krusial atau misalnya prime time-nya nih? Apakah setiap orang tuh punya prime time masing-masing atau kayak oh memang ada nih rumusnya kayak harus misalnya upload konten jam 11, jam 3 sore atau jam 7 malam kayak gitu. Oke. Baik, terima kasih, Kak. Jadi, kalau menurut aku ya, kalau ini aku belajar dari pengalaman, kalau masalah ngontenin banyak itu, untuk dapat banyak, ini kita pakai hukum apa ya, untuk dapat banyak ya harus ngontenin banyak. Tapi kembali lagi untuk ngontenin banyak itu dikembalikan ke diri kita untuk dimaksimalkan. Karena kenapa? Karena, eee, untuk membuat konten yang banyak, sampai 20 konten sehari, itu tuh benar-benar nggak mudah. Ya, benar-benar nggak mudah. Aku pernah mungkin bikin konten 20 konten per hari beberapa bulan yang lalu ya. Tapi setelah aku jatuh sakit, itu tuh aku udah mengurangi. Waktu itu aku mengurangi, aku pernah ngonten 18 sampai 20 konten per hari, tapi itu dikembalikan ke jenis kontennya teman-teman. Aku tuh selalu berusaha mengarahkan, apa ya, aku tuh selalu berusaha agar saya tuh bisa FYP, agar videoku bisa rame, tapi saya ngebuat videonya nggak terlalu lama ngeditnya. Mungkin teman-teman ngelihat jenis kontenku itu sekarang yang memang saya brutalin itu adalah balas komentar. Begitu saya menemukan testimoni positif, itu saya akan balas semuanya. Nah, makanya menurut aku itu adalah cara, mudah yang langsung pakai video dari TikTok. Jadi saya, mungkin ada ya, kadang-kadang aku ada video yang aku tag sendiri, aku edit sendiri manual di aplikasi edit video, tapi menurut aku kalau seperti itu lama, dan itu kalau mau bikin 20 video yang seperti itu bisa, tapi menyita banyak waktu. Makanya sebisa mungkin teman-teman coba cari, apa ya, coba cari nyamannya teman-teman, tapi di titik tersebut teman-teman tetap bisa rame gitu loh. Jadi cari rame yang teman-teman bikin teman-teman nyaman gitu loh. Nah, kalau aku tuh benar-benar dibalas komentar. Kalau misalkan aku nemu komentar, kita kan kalau kalau udah ceritanya kita udah melepas pancingan kan di video misalkan satu hari anggaplah 5 lah. Nah, pasti misalkan ada yang komen nih. Nah, teman-teman kalau misalkan aktif interaksi di situ, itu bisa mendatangkan komen-komen lain. Makanya aku selalu balas VT. Itu caraku gimana apa ya, gimana membuat konten dengan menurut aku mudah, nyaman, dan karena konten seperti itu memang yang terus aku buat, sepertinya TikTok nih ngebaca seperti ini. Makanya dikasih traffic, seperti itu. Kemudian untuk jam posting, teman-teman kalau dari aku sendiri, aku mengikuti yang namanya, apa ya, jam rame, tapi itu atas perkiraan aku sih. Jadi biasanya kapan ya aku biasanya pencet HP, nah aku biasanya pencet HP itu kalau misalkan siang-siang itu misalkan mulai dari jam 11, setengah 12, itu tuh saya mulai upload konten di situ. Kalau caraku, aku tuh biasanya ngupload kalau misalkan jam 11 sampai 12 itu aku upload 3 sampai 5 gitu. Kalau lagi rajin banget itu aku upload 5. Nanti sore lagi mungkin sekitar jam 4 itu tuh juga lumayan santai, banyak orang yang pencet HP di situ, aku upload segitu lagi atau 2 sampai 3. Nah, pada saat malam lagi tuh aku upload lagi. Tapi teman-teman kalau misalkan memang ada waktu luang banyak gitu loh, teman-teman bisa bikin semuanya dulu gitu loh, bikin 15 mungkin, nanti di-draft-in aja. Jadi di jam-jam tersebut teman-teman sisa lempar pancingan gitu loh, teman-teman. Ya, bener banget ya. Jadi memang harus nabung konten ya ibaratnya ya. Jadi nabung Iya, konten, mending tag langsung dari TikTok aja karena fitur di TikTok juga udah bisa buat ngedit teman-teman. Karena kalau misalnya kita harus misalnya ke aplikasi lain gitu kan, kadang memakan waktu yang lebih lama kayak gitu. Setuju sih sama Kak Hendra. Kemudian ini Kak, kira-kira ada formulasi khusus nggak kayak misalnya, oh aku harus ngonten nih setiap hari misalnya 5 konten atau 10 konten yang non keranjang atau yang berkeranjang juga 10 atau gimana? Ada nggak formulasi khususnya nih kira-kira? Jadi betul. kan kita harus engage traffic traffic juga ya gitu. Oke. Nah,
Kalau aku ada teman-teman, karena aku kan ada memang karena aku memang, manfaatkan personal branding gitu loh. Jadi kontenku konten POV, konten hiburan tentang guru, konten relatable, kadang-kadang konten ice breaking gitu loh. Jadi saya manfaatkan hal tersebut. Ya karena memang, audiens saya sukanya yang seperti itu, saya, selingi gitu loh. Karena mungkin kita anggap gini, aku mungkin kembalikan, orang main sosmed itu untuk apa? Menurut aku ya, kalau menurut aku orang itu main sosmed itu mungkin ya 80% orang cari hiburan, 20% sisanya kalau memang dia mau belajar, cari-cari edukasi. Tapi menurut aku, kebanyakan orang main sosmed itu ya karena mereka capek dari pekerjaannya, mereka, eee apa ya, healing-healing-nya di HP, karena itu yang bisa dilakukan dengan cepat. Nah, kenapa aku menghadirkan konten-konten yang hiburan, konten-konten yang relatable, karena menurut aku, ya karena orang butuhnya itu, gitu loh. Orang butuhnya itu. Makanya setiap hari kalau formulasi dari aku, ya setiap hari tuh aku harus bikin konten, yang tanpa keranjang. Biasanya sih, 3:5 ya biasanya. Jadi sisanya itu yang 5 itu yang konten keranjang. Ya sama aja lah teman-teman kalau nonton sinetron, sinetronnya berapa, iklannya berapa gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi kalau emang lagi banyak ide, aku tuh biasanya bikin yang non keranjang, cuman aku tabung di draft sih. Karena kalau berbicara ide, kalau lagi kurang enak badan atau kalau lagi bad mood, itu benar-benar nggak ada ide sama sekali. Makanya di momen tersebut aku manfaatkan, draft yang tersimpan, gitu. Iya, bener banget ya untuk mengantisipasi kayak kemarin misalnya masuk rumah sakit gitu ya. Jadi Betul. udah ada tabungan konten gitu kan ya. Nah, terus ini nih Kak, aku pengen tanya banget nih. Kan kita kan membangun personal branding kan kalau Kak Hendra kan membangun personal branding ya, otomatis nih pasti sellernya datang sendiri nih gitu kan. Nah, menurut Kak Hendra nih untuk afiliator-afiliator pemula nih yang misalnya nih baru punya sampel satu, sampel 2, gimana sih caranya mereka tuh buat naikin performa akun mereka gitu kan. Sama kira-kira apakah sampel dari seller ini sangat berpengaruh gitu buat mereka. Dan kira-kira nih, kalau misalnya dapat sampel satu, kira-kira bisa nggak sih sebenarnya untuk mengoptimalkan sampel tersebut gitu? Oke. Teman-teman, kalau di sini mungkin, kita sama-sama belajar ya teman-teman. Aku tuh awalnya itu, eee, ngaju-ngajuin sampel. Teman-teman, aku follower-nya 10.000 itu tuh aku ditolak mentah-mentah. Followers-nya 20.000 masih ditolak mentah-mentah. Mungkin sekitar 70.000 baru aku ada beberapa yang ngelirik, nge-DM gitu loh. Sampai 50.000 pun aku, masih ditolak mentah-mentah gitu loh, kayak aku ngajuin sampel sampel dan ditolak-tolak gitu loh, teman-teman. Makanya waktu itu kalau aku ditolak-tolak itu, aku beli sendiri, aku kontenin sendiri gitu loh. Jujur yang pertama itu, konten yang rame itu karena aku beli sendiri waktu itu. Karena aku memang tertarik sama produknya dan aku beli, terus rame gitu loh. Nah, pas rame, aku tuh udah dilirik sama brand-nya, jadi dikirimin terus produknya. Nah, seperti itu, teman-teman. Terus pertanyaannya, terus kalau misalkan cuma dapat satu sampel, apakah bisa maksimal? Bisa, teman-teman, kalau teman-teman mau. Gimana caranya? Jadi teman-teman, gini deh teman-teman, targetin. Jadi teman-teman targetin, karena kan aku cuman punya satu sampel gitu loh. Ya aku minimal harus buat satu dulu nih, yang FYP. Teman-teman kalau udah punya target pasti bakalan fokus. Jadi teman-teman akan fokus dan pasti akan berpikir gimana sih caranya, akan memvariasikan kontennya. Teman-teman akan memvariasikan kontennya supaya si satu produk sampel satu-satunya ini yang saya miliki, itu tuh bisa FYP. Jadi teman-teman bisa mengeksplor, mau bikin konten yang seperti apa, mau bikin konten yang afirmasi kah, ya, mau bikin konten yang pakai musik sound viral kah, atau mau bernarasi gitu loh. Kalau kalau dari aku teman-teman tanamkan itu. Jadi kalau misalkan punya satu sampel, jangan apa ya, biasanya kan gini, jangan tanamkan mental yang mudah menyerah, apalagi, "Ah, cuman dapat satu sampel lagi, udah bikin satu video tapi nggak rame-rame." Ya, siapa tahu teman-teman nanti ramenya di video ke-30, tapi baru satu video teman-teman udah nyerah. Justru manfaatkan sampel yang teman-teman punya, gitu loh. Karena jujur aku awalnya, Kak, juga
nggak banyak sampel. Aku waktu dapat sampel pertama, itu tuh aku bikin sampai benar-benar banyak gitu loh. Karena gini, kesempatannya kalau misalkan saya bikin satu video, sama kesempatannya kalau saya bikin 30 video, itu tuh peluangnya itu lebih banyak yang 30 video gitu loh. Sebenarnya bisa, apa ya, kita bisa di satu sisi menyadari juga, justru kalau misalkan cuman punya satu sampel, itu tuh sebenarnya lebih memudahkan teman-teman. Memudahkan apa? Untuk fokus. Karena jujur sekarang saya punya banyak sampel, masih ada buku yang bahkan saya lupa, ini kemarin linknya yang mana ya? Seperti itu. Makanya juga kan nggak enak sama yang udah ngirimin buku, makanya saya biasanya kalau udah bikin ini, video, mungkin ada video FYP gitu loh, terus aku bikin itu terus, tapi aku kadang, ih ini udah ngirimin buku tapi aku belum bikin, mana belum dikirimin linknya lagi sama yang tokonya gitu loh. Jadi aku cari-cari sendiri. Jadi mumpung mungkin teman-teman punya benar-benar satu sampel, mulai dulu dari satu sampel itu. Fokusin, banyakin variasinya. Insya Allah kalau memang teman-teman terniat ya teman-teman, kalau teman-teman terniat mah pasti bakalan explore ide tuh untuk manfaatkan sebisa mungkin satu sampel itu sih kalau dari aku. Oke, berarti nggak masalah ya punya satu sampel, tapi Mhm, gimana cara kita biar apa namanya maksimalkan dari sampel tersebut gitu ya. betul. Nah, Karena apalagi sekarang Kak di fitur TikTok itu, misalkan kita buka sampel A, itu tuh kita buka sampel A, di bawahnya itu ada rekomendasi video yang berhubungan sama si sampel A, di mana rekomendasi ini adalah base-nya itu adalah, jumlah viewersnya atau jumlah pembeliannya. Jadi kita bisa ATP, ATM gitu loh. Jadi banyak banyak referensi gitu loh sekarang. betul-betul. Jadi sebenarnya tinggal tergantung niatnya masing-masing aja ya kayak gimana ya. Iya betul. Nah, terus nih kan pasti ya dalam apa namanya perjalanan nih gitu kan bikin konten nih pasti pernah nggak sih ngerasain buntu ide gitu. Nah, kira-kira ngatasinnya gimana nih waktu saat buntu ide gitu kan. Terus apakah caranya gimana ya biar kita tuh dapet atau konten ataupun hook yang menarik nih gitu kan. Dan juga Oke. kayak kira-kira nih kalau Kak Hendra ada nggak ya channel inspirasinya gitu kira-kira. Iya, oke. Kalau untuk buntu ide dulu ya, kalau untuk buntu ide itu pasti pernah banget yang namanya buntu ide. Aku tuh jujur kalau lagi buntu ide tuh benar-benar nggak bikin, Kak. Jadi kalau misalkan buntu ide itu, aku cari kegiatan lain yang benar-benar aku suka. Nanti setelah itu aku pasti dapat inspirasi lagi. Kemudian, apalagi tadi tuh, channel ya. Iya, channel Kalau inspirasi kalau dari Kak kalau Hendra. channel tertentu Kalau channel tertentu, mungkin aku nggak ada channel tertentu ya, cuman memang kerjaanku itu adalah scroll setiap hari. Jadi karena kenapa, aku tuh salah satu cara untuk dapat inspirasi itu adalah dari scroll. Dari scroll dari scroll itu aku bisa melihat apa yang lagi trending hari ini. Kalau misalkan ada video yang trending hari ini tuh, aku biasa langsung arahkan ke niche-ku. Jadi kalau misalkan nih, yang lagi, rame sekarang sound ATP-ATP gitu. Aku tuh mikir gimana ya aku ngarahin sound itu biar nyambung ke niche-ku gitu loh. Atau kalau misalkan aku ngelihat orang bikin konten, oh iya ya ini kayak cocok sih, tapi aku sisa ubah aja narasinya jadi narasi yang kayak niche-ku gitu loh. Misalnya kemarin aku nemu sound joget-joget nih. Aku nemu sound joget-joget terus setiap gerakan jogetnya itu tuh aku kayak arahin ke jualan. Jadi misalkan tapi aku nggak menghadirkan dulu nih narasi. Misalkan anak umur 3 tahun jangan cuman main aja. Tapi di situ aku sengaja naro gimmick-gimmick, Kak. Gimana ya? Biasanya kan itu masih pro kontra ya. Anak 3 tahun ada yang setuju untuk belajar sambil bermain, ada yang nggak setuju. Nah, di situ akan letak ramenya nanti. Karena kalau ada yang komen negatif, jujur ya teman-teman kalau ada yang komen negatif itu justru ngebantu juga loh buat naikin ini. Jadi teman-teman sebenarnya juga harus bersyukur kalau ada hatersnya karena itu akan naikin traffic videonya juga. Jadi nanti teman-teman sisa balas-balasin aja tuh yang bagus-bagus, yang testimoni bagus-bagus komentarnya. Seperti itu. Jadi ceritanya ya kalau orang ngelempar kita batu, ya udah kita ambil batunya kita bangun istana gitu lah. Mungkin Keren gitu sih banget nih Kak. ini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya banyak hatersnya malah seneng ya sebenarnya ya. Nah, terus nih
Kira-kira nih Kak, karena udah lama juga ya jadi join affiliate ya Kak Hendra ya. Kira-kira tantangan yang terbesar apa sih yang dihadapi selama ini gitu? Oke, eee, apa ya, tantangan terbesar, kalau kalau ditanya tantangan terbesar, menurut aku ini tantangan terbesar kita semua sih, teman-teman, yaitu adalah konsisten. Di mana tantangan konsisten ini tuh benar-benar, apa ya, baik yang mungkin baru mulai, atau yang udah mulai berkembang, atau bahkan yang banyak yang udah besar-besar juga aku lihat tantangannya itu adalah konsisten. Contoh misalkan nih teman-teman, sebelum TikTok Shop tutup, itu bulan berapa ya, tahun lalu. Jujur waktu sebelum TikTok Shop tutup itu, eee, aku tuh masih ada, aku tuh masih ada GNV setiap hari sampai 20 juta. H-1 tuh, itu masih ada 20 juta dan besoknya langsung nol. Itu tuh bener-bener kayak, apa ya, kayak bener-bener runtuh banget waktu itu. Dari GMV masih dapat 20 juta per hari waktu itu, besoknya langsung nol karena benar-benar langsung tiba-tiba banget kan waktu itu tutup. Ya udah. Nah, setelah buka itu tuh benar-benar niat untuk mulai dari nol itu yang susah banget. Makanya saya bilang konsisten itu gimana kita benar-benar ngebangun konsisten dengan apa ya, dengan kuat gitu loh. Tapi, tips dari aku sih teman-teman, balikin lagi ke motivasinya gitu loh. Apa sih motivasinya pengen jualan, pengen ini, mungkin teman-teman pengen ini, pengen bantu orang, terus pengen menyejahterakan diri juga gitu loh. Jadi kalau dari aku kalau udah balikin ke situ, aku tuh dari dalam berusaha memaksa gitu loh. Ayo dong 1 hari, tapi kalaupun benar-benar ngeblank banget nih Kak, 1 hari itu aku wajib banget tetap ada 1 video, walaupun itu video yang sangat terpaksa banget, seperti itu sih. Oke, berarti tantangan terbesar emang konsisten sih. Susah juga kalau untuk konsisten ya. Kadang ada yang Iya angin-anginan nih, jadi kreator angin-anginan ya. Jadi iya, sekarang ini posting 5, besoknya udah nggak mau posting lagi, bener besok lagi bener Kak. posting kayak Dan gitu. itu tuh biasanya kreator pemula sih Kak, Hmm. makanya biasanya aku tuh rada-rada jengkel juga nih kalau ditanya, banyak banget tuh Kak biasanya yang DM, "Kak ajarin dong gimana caranya jadi konten kreator." Lah, konten kreator itu tugasnya bikin video. Jadi kalau misalkan kamu mau jadi konten kreator, kamu harus bikin video. Ya udah itu aja. Atau bahkan nih ada yang tanya, "Kak gimana sih caranya, mau jadi konten kreator tapi kayak nggak pede?" Gitu loh. Aku tuh selalu bilang, mulai aja dulu. Karena memang hal yang kalian mulai itu nggak akan langsung sempurna. Bahkan kita yang udah mungkin lama, udah banyak prosesnya, kita tuh mulainya tetap ya nggak sempurna gitu loh, jadi memang berproses, seperti itu. Iya sih bener banget itu. Karena beberapa kayak afiliator yang sering tanya juga nih Kak gimana ya caranya supaya dapet traffic yang oke dan sebagainya. Dan aku sih selalu nyaranin kayak ya udah mulai dulu nih, paling nggak sehari misalnya 5 konten. Kalau udah konsisten sebulan nanti rasain deh rasanya kayak gimana. Karena biasanya memang dampak itu tidak langsung diterima ya gitu kan. Nggak langsung kerasa nih kira-kira nggak mungkin kan kita kayak oh ini nih kita mau jualan sekarang gitu kan. Konten kita langsung FYP itu kalau misalnya FYP ya bener-bener kayak ya udah deh itu memang jalannya gitu kan tapi kan kalau misalnya enggak ya memang harus konsisten gitu. Nah, kalau selama ini nih Kak Endra nih pernah nggak sih pakai fitur iklan yang di TikTok kira-kira worth it apa enggak fitur iklan kan ada Oke, ya fitur promosi ya di ada, TikTok. kita Bener. promosi. Nah Kira-kira worth it nggak? nah setelah aku pelajari Kak, menurut aku, iklan itu bukan untuk mendatangkan penjualan, tapi cuman mendatangkan traffic. Contoh nih teman-teman, saya bikin video asal-asalan aja nih, ada berkeranjang nih, tapi videoku asal-asalan. Aku iklankan sampai 5 juta, 10 juta per hari. Oke, penontonnya akan mungkin 100 ribu. Tapi itu tuh aku jamin itu yang syukur kalau ada yang belanja satu. Walaupun kelihatannya 100 ribu. Karena itu tuh nggak akan mendatangkan penjualan ya untuk iklan. Contohnya kayak gini, teman-teman sudah ngiklanin gitu loh, trafficnya naik nih, tapi mungkin teman-teman baru di detik ketiga, baru di detik keempat, orang-orang udah pada scroll gitu loh. Emang kelihatan 100 ribu, tapi 100 ribu orang itu cuma kayak gini-gini aja, nggak ngelihat sampai akhir gitu loh. Nah, teman-teman kalau misalkan mungkin ya teman-teman yang udah dapat komisi nih ya, kalau misalkan teman-teman udah dapat komisi, aku tuh
bisa nyaranin banget, persenin deh teman-teman untuk ngiklanin, karena aku biasanya gitu. Tapi perhatikan video yang layak untuk diiklankan. Coba teman-teman lihat insight-nya, lihat dulu nih, oh videoku dari 10 video yang kubuat hari ini, ada satu nih yang orang closing 5 barang, iklankan yang itu teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan asal iklankan juga nih teman-teman. Aku lihat sekarang dulu kan 15.000 ya dalam satu hari minimal minimal iklannya. Sekarang aku lihat 30.000 nih teman-teman. Jadi kalau memang aku dapat komisi sekarang satu hari dapat komisi 1 juta, itu tuh 100.000 aku tuh memang sudah porsir ya aku bagi untuk nanti aku iklankan segitu. Aku pilih dari sekian video yang aku buat hari ini, yang ada penjualan hari ini yang mana, seperti itu. Karena kenapa? Yang ada yang videonya ada orang check out, itu tuh pasti ada something-nya di situ. Nah, dan aku tuh selalu berusaha untuk ini juga tips ya teman-teman, kalau teman-teman punya video yang udah viral, udah banyak yang beli, itu tuh jangan di-skip aja teman-teman, simpan. Simpan di halaman ya istilahnya. Iya, aku tuh selalu simpan halaman dan kalau aku biasanya lagi bener-bener gak ada kerjaan, aku tuh kayak perhatikan video itu baik-baik. Kenapa ya video ini banyak orang yang belanja? Aku pelajari dari hook-nya, dari gimana mungkin saya ngasih masalah, terus dari gimana di video itu aku ngasih solusi, atau mungkin dari call to action-nya. Jadi dari video itu pokoknya kalau misalkan udah ada video yang tembus 1 juta, 2 juta itu aku nggak bakalan buang sia-sia walaupun itu mungkin video tahun lalu. Karena aku punya video dari tahun 2022 itu sampai sekarang itu masih masih mendatangkan penjualan seperti itu. Iya, bener banget sih. Jadi kalau untuk dari aku sendiri, kalau misalnya untuk tadi apa namanya untuk beriklan ya, bener sih. Jadi diambil dari video yang performnya tuh oke gitu. Minimal udah ada konversi di situ gitu. Karena kalau misalnya teman-teman nih ngiklanin video yang performnya kurang oke, nanti malah jatuhnya boncos ya biasanya. Dan Betul. kalau untuk kayak afiliator pemula sebenarnya tidak disarankan untuk beriklan dulu, tapi gimana caranya narik traffic dulu nih. Jadi bangun personal branding dulu gitu ya. Jadi biar ada engagement trafficnya gitu. Kalau misalnya langsung beriklan, biasanya sih bakal boncos. Terutama nih kalau misalnya afiliator pemula nggak tahu apa-apa nih, gitu kan langsung beriklan gitu kan. Tapi kalau misalnya videonya apa namanya belum ada yang perform juga, nah itu bakal boncos sih teman-teman. Jadi mungkin sih teman-teman bisa mengikuti saran Kak Hendra juga gitu ya. Nah, pasti kan gini Kak, kalau misalnya dari sehari misalnya Kak Hendra punya konten banyak ya yang berkeranjang. Nah, kalau konten TikTok itu kan sensitif ya, gitu kan. Betul. Sensitif banyak banget nih yang kira-kira dikit aja kena pelanggaran, dikit-dikit udah kena warning pelanggaran. Nah, pernah Betul. nggak sih kena pelanggaran dan gimana sih caranya biar kita tuh move out dari pelanggaran itu gitu? Biar kita tuh bisa healthy lagi nih akunnya gitu. Oke. Jujur Kak, akunku yang sekarang tuh hampir banget hilang dan ke-ban permanen kayaknya nih. Tapi itu sebelum ini, gimana ya, itu kan 2021 keranjang kuning ada, cuman aturan aturan pelanggaran waktu itu belum kepisah. Aku lihat sekarang itu kepisah. Jadi ada pelanggaran dari keranjang kuningnya yang pakai poin-poin itu, ada juga yang tanpa keranjang kuning gitu loh. Jadi dari video. Jadi waktu itu tuh aku sempat eee, apa ya, aku sempat posting video waktu itu fashion kalau nggak salah. Fashion sama skincare ya waktu itu. Heeh, fashion sama skincare, terus kena pelanggaran. Tapi waktu itu pelanggarannya tuh, gimana ya, kemarin itu, pelanggarannya itu kayak nggak pakai poin ya kalau nggak salah, nggak pakai poin, cuman kayak berapa kali gitu loh, ada batasannya berapa kali. Nah, waktu itu tuh aku sempat, eee, nggak bisa posting dulu tuh, nggak bisa posting dalam satu hari kalau nggak salah, nggak bisa posting, terus nggak bisa nge-live, pokoknya semua fiturnya dibatasi. Kemudian step yang stadium atasnya mungkin ya, itu tuh nggak bisa posting sehari, 3 hari, 3 hari, terus 1 minggu, kemudian 1 bulan. Aku pernah sampai sebulan nggak boleh posting video-video di situ. Nah, waktu itu tuh sekali lagi kena, aku lihat teman-teman itu tuh langsung hilang akunnya. Makanya waktu itu benar-benar aku hati-hati banget. Aku ngelihat jenis pelanggarannya. Karena kan kalau mau dibaca secara umum semuanya kayak bisa sih, cuman TikTok ini tuh
biasa robotnya aneh gitu loh. Kadang menurut kita ih itu bukan pelanggaran, tapi menurut dia itu pelanggaran. Makanya biasa kita, rada-rada nggak tahu nih yang mana sih yang pelanggaran, yang mana yang nggak pelanggaran gitu. Nah, sekarang aku mengantisipasi, Kak, karena kalau sekarang aku lihat itu tuh udah dibagi. Tapi menurut aku kalau sekarang sekarang itu agak manusiawi sih. Kenapa agak manusiawi? Karena poinnya itu sampai 24 ya. Walaupun ada orang yang saya lihat dia tuh langsung dapat 24 gitu loh. Ada nggak sih teman-teman di sini yang pernah pengalaman juga, nanti boleh sharing aja ya, yang sampai aku penasaran sih kayak yang 24 itu ngelakuin kesalahan apa gitu loh, kok bisa bisa sampai ini. Tapi mostly yang banyak yang aku baca komennya katanya kalau yang 24 itu hak cipta kalau nggak salah ya. Nah, ini mungkin seperti ini ya kasusnya teman-teman. Teman-teman original, tapi ada akun lain yang posting ulang video teman-teman, makanya yang dan video orang itu yang rame, makanya yang ke-detect, apalagi namanya, plagiat itu adalah punyanya teman-teman semuanya, seperti itu. Makanya kalau kalau masalah pelanggaran, jujur kalau masalah pelanggaran itu sebenarnya susah ditebak teman-teman. Aku pernah karena gini, apa ya, apakah itu tergantung akun atau negaranya gitu loh. Karena zaman aku kena pelanggaran, itu tuh kayak ada orang yang joget-joget, yang bener-bener kayak nggak pakai baju, kok itu aman-aman aja ya. Sedangkan waktu itu aku bikin video skincare, aku nampilin nampilin ini loh Kak, punggung. Itu tuh kayak terdeteksi ketelanjangan waktu itu. Makanya kayak, hah? Padahal ini cuman ini loh, punggung loh waktu itu. Makanya benar-benar sekarang aku tuh pilih-pilih juga sih Kak produk kalau kalau emang ini, aku nggak sembarang ngambil produk ini, karena aku kayak tahu konsekuensinya sekarang, apalagi kalau untuk, skincare-skincare, body wash itu tuh kayak aku, jarang ngambilnya. Jadi teman-teman kalau misalkan untuk pelanggaran, udah kena sekali, 2 kali, coba diperhatikan aja nih teman-teman, diperhatikan itu pelanggaran yang teman-teman pernah kena itu jenisnya apa. Dan dihindari video-video yang berkemungkinan akan kena lagi seperti itu. Dan itu sih biasanya kalau sekarang yang aku alami itu biasanya terjadi di live. Tapi waktu itu aku kenanya karena aku live-nya nggak nampilin muka. Waktu itu tuh aku live-nya cuman tangan yang pegang produk. Nah itu tuh sering banget kena PL. Bahkan kayak aku nggak paham, tanganku udah gerak, terus suaraku besar. Mungkin robotnya TikTok mengira kalau itu adalah live, apa ya, live yang nggak ada apa-apa gitu loh, Kak, yang hening gitu loh. Padahal suaraku udah ada, tanganku udah gerak, mungkin karena dia tidak mendeteksi wajah kali ya. Karena aku lihat, oh di TikTok ternyata ada fitur deteksi wajah gitu loh. Karena kalau kita nge-live nggak mendeteksi wajah, di situ muncul tidak terdeteksi wajah gitu loh. Seperti itu. Jadi si robotnya ini mengira, oh ternyata nggak ada yang nge-live, makanya dia ngasih PL gitu loh. Nanti teman-teman boleh boleh sharing-sharing juga nih tentang pelanggaran. Alhamdulillah sih kalau akhir-akhir ini aku memang, berusaha bikin, video selayaknya video yang aku bikin setiap hari gitu loh. Jadi aku menghindari video-video yang mungkin model baru yang kemungkinan akan mendatangkan pelanggaran. Jadi sekarang kontenku kalau untuk jualan itu balas komen, ya udah aku brutalin di situ karena menurut aku di konten itu nggak pernah dapat pelanggaran. Kecuali mungkin ya teman-teman ada kata-kata yang harus dihindari nih teman-teman kalau misalkan, overclaim itu tuh bisa banget kena. Makanya juga Eee, aku tuh gini Kak, biasanya kalau udah ngomong itu kan kalau ngomong ngomong seperti itu nggak pakai teks, itu natural gitu loh. Apa yang keluar di sini ini. Cuman sebelum aku posting, aku dengar ulang. Jadi kalau misalkan ada yang memang tiba-tiba, nggak sengaja, "Ini tuh buku yang paling bagus." Nah, aku tuh edit, itu kan masih ada fitur edit ya, yang palingnya itu aku crop. Nah, gitu loh teman-teman, karena sekarang tuh nggak boleh overclaim, buku ini adalah buku yang paling terbaik. Weh, itu kena tuh. Oh, ini tuh, buku terbaik dari semua buku ulangan gitu loh. Nah, itu tuh kalau udah ada kata terternya, paling baiknya, itu tuh kemungkinan ya kalau dia baca. Nah,
Di sini juga aku ada saran teman-teman, aku pernah ngiklanin video dan itu sebelumnya nggak kena pelanggaran, setelah aku iklanin itu kena pelanggaran. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman sudah berani untuk mengiklankan, itu artinya, teman-teman harus siap dengan konsekuensi diperiksa secara detail. Sama aja nih teman-teman bikin bikin usaha resmi gitu lah ya. Terus, usaha skincare misalkan, ya teman-teman kalau mau bikin besar, otomatis teman-teman harus diperiksa BPOM. Nah, sama kasusnya dengan, video teman-teman, kalau sudah berani untuk mengiklankan, berarti teman-teman siap untuk diperiksa secara detail. Aku pernah ngiklanin buku apa ya waktu itu? Oh, buku ini, Kak, aku pernah ngiklanin buku sebelah, itu tuh ada ternyata jelas, logo Instagram-nya loh, Kak. Logo Instagram beserta nama ininya, itu tuh Iya, iya, iya. kena dan itu penontonnya udah 200.000. Jadi kayak, aduh, gitu sih. Jadi teman-teman sebaiknya ya kalau untuk masalah pelanggaran hindari sih kalau dari aku teman-teman. Karena itu benar-benar akan mempengaruhi, performa kita. Aku waktu tahun lalu kena pelanggaran itu tuh ngaruh banget di penonton. Setelah kena pelanggaran yang hampir take down itu, akunku take down, itu tuh penontonnya benar-benar 10, 20, 30. Aku pernah loh dapat yang seperti itu. Cara aku untuk terus bertahan waktu itu, aku tetap brutalin, tapi sambil berusaha untuk tidak dapat pelanggaran selanjutnya. Karena waktu itu aku tahu batasnya sampai 3 bulan, lah kalau aku nggak ngonten selama 3 bulan, itu tuh akunku bakalan rusak gitu loh. Jadi ya di sini main yang namanya kesabaran teman-teman. Gimana teman-teman berusaha bersabar kalau penontonnya cuma 10, 20, 30 gitu loh. Jadi ya gimana ya, kalau kalau untuk join-join seperti ini tuh memang bakalan bergelombang, ya kadang gelombangnya naik, kadang gelombangnya turun gitu loh teman-teman. Gimana teman-teman mau bertahan di sini, itu adalah pilihan teman-teman semuanya. Ya, bener banget sih. Jadi sebenarnya untuk TikTok Shop itu banyak aturannya ya. Sebenarnya nggak cuman apa namanya ini video-video yang berkeranjang aja, video yang tidak berkeranjang pun itu juga bakal ada pelanggarannya kalau misalnya kita melanggar itu. Nah, tadi yang terkait overclaim itu banyak banget yang kena sebenarnya kayak terbest seller, termurah dan sebagainya itu Iya. juga nggak boleh dipakai. Nah, terus yang case tadi Kak yang kayak ada logo Instagramnya. Nah, itu juga banyak yang terjadi kayak yang di buku ulangan harian kita kan baik ada QR-nya ya. Nah, makanya aku sering bilang kayak ditutup QR-nya karena memang itu jatuhnya kayak pelanggaran mengalihkan traffic ke luar Betul. daripada TikTok. Nah, itu pelanggaran juga sih gitu. Bahkan kemarin kita pernah ada informasi juga sebelumnya kayak barcode di belakang buku yang masalah harga aja pernah di ini ya, pernah Mhm. ditegur gitu. Itu sih sama juga kayak alamat WhatsApp dan sebagainya. Itu juga riskan banget nih misalnya teman-teman ngadain giveaway atau ngadain apa atau video yang kayak hubungi nomor itu atau teman-teman kayak minta alamatnya mereka, minta nomor WA-nya mereka itu juga bisa kena pelanggaran kayak gitu. Iya. Nah, terus kayak terkait konten yang reproduce ya, kayak yang oh kita kena pelanggaran nih untuk konten-konten yang katanya itu nggak original gitu atau duplicated video. Kalau sebenarnya itu videonya teman-teman asli, sebenarnya bisa dibanding. Kemarin banyak banget juga yang chat ke aku terkait pelanggaran reproduce konten itu poinnya sampai 8 poin ya, 8 poin. Nah, 8 poin langsung tuh, tapi bisa dibanding. Dibandingnya memang harus dengan menyertakan kayak ini aku sebenarnya memang untuk apa namanya nih? Memang 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 untuk kontennya ini ngambil langsung dari TikTok kayak gitu. Dari aplikasi TikToknya gitu, nggak ada ngedit-ngedit. Nah, itu berhasil semuanya tuh yang kayak gitu yang memang mereka tuh produce kontennya langsung dari TikTok. Nah, kalau misalnya yang produce-nya dari luar gitu ya, dari luar TikTok, nah biasanya sih tidak terselamatkan gitu. Adapun kayak misalnya teman-teman ada juga ya beberapa seller yang menyediakan bank konten. Nah, kenapa sih kalau buku utama tidak menyediakan bank konten? Karena memang sebelum kita mau mengadakan untuk menyediakan bank konten, itu aku konsultasi dulu nih sama AM TikTok. Kira-kira gimana Kak kalau kita misalnya memberikan fasilitas untuk bank konten, tapi ternyata tidak disarankan. Kenapa? Karena meskipun kayak misalnya apa namanya, aku kasih nih teman-teman nih.
apa namanya tuh beberapa konten, tapi kan teman-teman udah edit berapa kali ya, nanti tuh tetap kedetek gitu, jadi duplicated video gitu sih teman-teman. Masih ada Kak Hendra kayak ini? Oke. Oke, Berarti berarti untuk ini juga ya, Kak, berarti sepertinya laki-lakian ya, Kak, yang untung-untungan ya kalau untuk benar. ini, Bahkan kemarin barcode-nya. kemarin waktu Karena kita, heeh, aku kan pernah scroll, akunnya Buku Utama dan itu tuh mhm, kayak ngebuat tutorial karena kan ada pertanyaan, mhm, "Gimana sih cara scan barcode-nya?" Nah, ya, waktu itu aku lihat ada konten seperti itu, makanya aku pernah bikin loh, Kak, aku pernah bikin I see. cara scan itu sampai munculin, yang di e-book-nya itu. Iya, iya. Makanya waktu itu aku agak was-was sih, Mhm. cuman kayaknya nggak kena deh, Kak, karena nggak ada pemberitahuan. Nah, sebenarnya emang ini untung-untungan, percaya nggak percaya teman-teman. Kemarin waktu kita ada interview dari tim TikTok affiliate, aku pernah menanyakan pertanyaan ini. Kak, kenapa ya kok ada video yang FYP tapi tidak menyantumkan produk? Kayak cuman di jalan apa jalan-jalan doang nggak nyantumin keranjang tapi dia FYP sampai puluhan ribu konversinya banyak. Dan dari TikTok juga tidak menjawab bahwa oh apa namanya itu diperbolehkan atau tidak gitu. Tapi memang itu dari algoritma TikTok yang tidak bisa kita handle ya teman-teman ya. Jadi benar-benar murni untung-untungan kayak gitu sih. Itu sih teman-teman. Jadi memang mau nggak mau nih teman-teman ngikutin aja gitu kan. Yang penting kita hindari aja karena kayaknya aku udah pernah share juga tentang kebijakan yang terkait konten TikTok juga. Kira-kira apa aja sih yang nggak boleh dan diperbolehkan gitu ya teman-teman ya untuk menghindari itu. Nah, ini kayaknya mulai sesi Q&A aja ya. Mungkin 5 penanya nih teman-teman yang mau tanya boleh nanti ada sesuatu nih yang bisa kita ini ya. Apa mau dijawab dulu nih yang pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar nih Kak? Yang pertama nih Oh, ada, ada pertanyaan. ah Kak, aku kan kategori buku. Kalau ada seller skincare atau fashion nawarin sampel, itu baiknya diterima atau jangan ya Kak? Oh, Gimana ada nih? pertanyaan juga. Eee, Bentar, Kak. Oke. Kalau gini teman-teman ya, kalau misalkan, kita niche-nya mungkin, buku gitu ya, terus tiba-tiba ada dari kategori lain teman-teman, eee, itu sebenarnya dikembalikan ke diri kita, eee, kalau dari aku ya, kalau dari POV aku tuh selalu ngembaliin, gimana ya, karena kalau nerima sampel juga itu tuh artinya tuh kita harus bertanggung jawab dan di situ aku punya, apa ya, aku punya sesuatu yang istilahnya aku akan berusaha untuk ngebuat barang ini laku gitu loh. Ya minimal karena ini memang sistemnya barter, ya udah yang penting ada laku aja gitu loh. Nah itu tuh kalau dari aku sendiri tuh, aku punya aku punya sense yang seperti itu. Wah ini harus laku nih, dan itu tuh aku maksimalkan di videonya gitu loh. Tapi balik lagi kalau aku udah maksimalkan dan emang gak ada yang laku, berarti ya udah gitu loh, emang emang udah takdirnya seperti itu. Nah, tapi biasanya sih aku kembalikan ke produknya dan aku sesuaikan sama aku, gitu loh. Teman-teman kalau misalkan ada yang nawarin ini dan sepertinya aku nggak cocok deh, dan aku balikin terus nih ke aku nggak cocok nih, tapi barangnya itu bermanfaat nggak sih kalau di aku gitu loh. Kalau misalkan semisal nih ya teman-teman, kalau di aku barangnya bermanfaat, ya udah deh aku ambil gitu loh. Kalau misalkan barangnya, aku nggak bisa bertanggung jawab, terus kayaknya barangnya nggak terlalu bermanfaat juga di aku nggak ambil, seperti itu, teman-teman ya. Oke. Kayaknya emang tergantung niche konten juga ya, karena sebenarnya Mhm, untuk afiliator ya teman-teman, dari setiap afiliator tuh kita bisa lihat nih performanya teman-teman, kategorinya teman-teman tuh kita bisa lihat. Itu biasanya 3 kategori yang ditautkan, yang kelihatan di kita ya. Misalnya teman-teman nih ada kategori apa namanya buku gitu ya, kemudian ada kategori fashion, ada kategori kecantikan. Itu tuh muncul di tempat kita gitu. Nah, mmm, kalau menurut aku sendiri ya teman-teman itu tergantung niche konten teman-teman. Kira-kira gimana? Kalau misalnya teman-teman memang sering juga ngonten skincare dan mhm, sebagainya itu kayaknya nggak apa-apa mix aja gitu. Tapi kalau misalnya ternyata ternyata nggak ada gitu kan engagementnya juga kayaknya kurang, kayaknya mending nggak usah gitu ya gitu. betul. Nah, ada pertanyaan tadi Kak Hendra biasanya ngedit pakai apa? Kayaknya tadi langsung dari TikTok ya. Oh, ada ya pertanyaan itu? Aku Iya. tuh, jujur kalau ngedit itu tuh aku cuman pakai 2, pertama langsung di TikTok, kedua pakai CapCut, itu sih kalau Oke. aku. Oke, oke. Terus nih, terkait iklan nih, misalnya dari 10 Vita kita post, nggak ada yang GMV, atau selama sebulan kita posting nggak ada yang GMV.
masih Oke. layak nggak sih kita untuk ngiklanin salah satu VT-nya? Kalaupun masih layak, kira-kira Heeh. gimana caranya? Waduh. Oke, kalau dari aku teman-teman kalau emang nggak ada yang misalkan nggak ada penjualan nih di video tersebut, nggak usah deh teman-teman, nanti jatuhnya boncos. Jadi teman-teman berusaha aja dulu nih bikin, apa ya, video yang bisa bisa naik traffic-nya gitu loh. Minimal kalau belum ada yang beli, ya udah yang penting videonya rame dulu teman-teman, karena memang itu by proses. Jadi kalau misalkan memang 30 video yang teman-teman buat semuanya penontonnya 30, 40 dan gak ada yang beli, jangan coba-coba dulu buat ngiklanin ya teman-teman, karena ya boncos. Jadi apakah video yang tahun lalu FYP kalau kita iklanin masih masih ada nggak kira-kira engagementnya Oke ini? Masih oke oke. nggak? Kalau dari aku ada kemungkinan teman-teman, karena aku pernah coba dan ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, makanya aku balikin lagi, coba perhatikan video tersebut, eee, uniknya apa, dan kalau ada riwayat pembelian, kalau mau coba, dicoba aja. Karena aku pernah ada 2 video, aku ada video 1,2 M, terus ada yang 3 M, aku iklanin juga, tapi itu kayak stuck gitu loh. Tapi ada yang video dari 9 M, itu diiklanin dan itu alhamdulillah sekarang naik dan sekarang views-nya itu sampai 30 M gitu loh, Kak, dan itu yang terus ada penjualannya sampai sekarang. Makanya kalau memang riwayatnya ada penjualan, boleh sih dicoba, tapi maksudnya ambil yang 1 hari aja, kan kalau misalkan kita ngiklanin ada yang 1 hari sampai 7 hari pilihannya. Kalau mau coba-coba ambil aja dulu yang 1 hari. Terus kalau emang nggak ngefek nanti, eee, nggak usah nambah lagi gitu loh, cari video yang lain yang emang penjualannya lebih besar, seperti itu. Terus lanjut lagi ya, kita baca-baca komennya kayaknya banyak ini soalnya. Izin bertanya Kak, kalau kita sudah dapat sampel dari toko A, kemudian sudah ada banyak penjualan juga, kira-kira boleh nggak ya kalau kita nautin sampel tersebut dengan toko yang lain, karena di situ lebih banyak rewardnya gitu. Oke. Gimana tuh? Kalau ini, gimana ya, kalau ini sih balik ke tanggung jawab teman-teman ya. Misalkan nih ya, teman-teman dapat, mmm, atau gini deh teman-teman, itu sebenarnya tergantung dari kesepakatan gitu loh, tergantung dari kesepakatan. Teman-teman kan kalau kayak dapat dapat sampel nih ya, biasanya kan ada kesepakatan nih ya, mau bikin 1 atau 2 video atau berapa video itu kesepakatan. Nah, teman-teman misalnya nih ya, kalau kalau udah memenuhi perjanjian gitu loh ya, itu kan artinya ya udah itu sampelnya punya teman-teman gitu loh, dan teman-teman mungkin, di suatu waktu ada kesempatan, "Oh ada toko nih, yang ternyata komisinya lebih gede." Nah, itu kalau teman-teman mau dan tugas yang sebelumnya udah selesai, ya udah sih kalau ini, mungkin teman-teman udah minta minta sampel di situ tapi ditolak kali ya, seperti itu. Tapi kalau kalau misalkan teman-teman belum coba minta sampel, coba dulu deh teman-teman minta sampel. Karena kalau secara tanggung jawab gimana ya teman-teman, kita dikasih buku ke toko A tapi, nanti kita juga bikin bikin video tapi nautin yang toko B, agak-agak gimana gitu ya teman-teman. Seperti itu. Kalau dari aku jarang melakukan hal tersebut. Cuman pernah sih sekali-kali, cuman jarang teman-teman waktu itu. Kecuali kalau memang benar-benar aku ada produk yang aku nggak mau beli deh, tapi aku mau coba gitu loh teman-teman. Kayak pengen coba banget nih, bakalan rame nggak sih kalau kalau aku nautin ini di toko ini, karena lumayan nih komisinya gede nih, seperti itu. Cuman balik lagi sih ke teman-teman karena itu, rasa tanggung jawab gitu loh teman-teman. Iya, bener banget ya, amanah ya. Kayaknya berat nih Iya, tanggung jawabnya sampai di akhirat. iya bener. Nah ini nih ada lagi dari Wardana nih, izin bertanya kalau misalnya video yang sama kita upload beberapa kali, apakah ada pelanggaran atau gimana ya kira-kira nih? Oke. Itu by experience-ku ya teman-teman. Jujur aku waktu sakit, pernah sakit operasi itu kurang lebih aku nggak pernah bikin video selama 1 bulan, itu aku semua by, repost, di aku alhamdulillah nggak terjadi pelanggaran. Menurut aku, pertama, itu adalah videoku sendiri, jadi aku nggak nge-post video orang lain.
Yang kedua, karena aku mengakali teman-teman. Waktu itu aku mulai aktif untuk bikin konten tanpa sound. Ya, aku bikin konten tanpa sound. Jadi di mana video yang pertama itu tanpa sound, setelah aku repost, aku nambahin sound. Dan aku nambahin sound yang tidak apa ya istilahnya, tidak yang bisa gitu loh untuk iklan. Nah, kalaupun aku pengen upload lagi untuk yang kedua kalinya, aku hapus dulu sound yang ada di video yang kedua tadi, aku ubah lagi soundnya menjadi sound yang lain. Jadi ada 3 video yang sama, satunya itu nggak pakai sound, video yang keduanya itu sound satu, video yang kedua ini sound 2. Jadi 3 video tapi sound yang berbeda. Aku mengakalinya seperti itu karena memang tidak menutup kemungkinan ada suatu waktu kita ada kesibukan atau lagi sakit, nggak sempat ini, tapi kita punya video stok yang mungkin nggak ada suaranya, itu boleh sih dimanfaatkan. Kalau di aku nggak pernah kena pelanggaran kalau melakukan hal itu, karena aku mengira-ngira aja sih teman-teman, karena aku nguploadnya videoku sendiri gitu loh. Mungkin resikonya adalah yang nggak FYP aja gitu loh, tapi kalau pelanggaran aku alhamdulillah nggak pernah kena. Oke, oke, oke. Alhamdulillah ya nggak diulti nih sama TikTok ini. Kak, Kak Iya. dari Kak Dewi nih, saya pernah upload 20 VT sehari, besoknya langsung kena shadow ban, view-nya jadi nol semuanya. Apakah upload brutal juga untung-untungan, tergantung akun masing-masing? Kalau boleh tahu dulu, eh maksudnya video-videonya udah viewers video sebelum-sebelum itu gimana, Kak? Apakah memang videonya masih sepi atau ada videonya yang udah rame atau gimana nih? Kak, siapa tadi yang bertanya? Dewi ya, coba dong. Kak Dewi. Coba kayaknya nih lima Oh, penanya. Iya, ada yang udah coba. rame. Iya, Ada lima yang udah rame. penanya nih, mana nih? Oke. Kalau dari aku selama ini ngupload brutal konten nggak pernah sih, Kak, sampai yang kayak kena shadow ban yang video kita dijadiin nol gitu atau yang ini. Cuman kalau dari aku yang perlu diperhatikan pada saat kita bikin brutal video adalah kualitas videonya gitu loh, Kakaknya ya. Jadi kualitas videonya itu kalau bisa benar-benar diperhatikan, jangan video-video yang gambar-gambar, yang banyak gitu loh. Dan kalau mau brutal itu jangan dalam satu waktu langsung upload 30, tapi yang kayak tadi brutalnya itu jam sekian pada saat siang upload sekian, sore sekian, malam sekian sih kalau saran dari aku. Karena pengalaman kalau aku melakukan hal tersebut lumayan ngaruh Kak kalau itu, lumayan ngaruh. Walaupun dari 30 itu mungkin nggak ada yang FYP banget ya, mungkin penontonnya mentok ke 2.000, 3.000, tapi alhamdulillah tetap ada penjualan gitu loh hari itu. Karena kalau menurut aku ya, yang penting kita benar-benar aktif gitu loh. Teman-teman yang aktif di TikTok, itu tuh akan menaikkan video-video yang sebelumnya gitu loh. Oke, teman-teman nih. Untuk 5 penanya terakhir ya, yang mau apa namanya on mic nih boleh banget dong raise hand aja teman-teman karena ini lima penanya terakhir nih ya teman-teman ya. Kira-kira coba ada yang mau tanya, raise hand aja ya teman-teman ya dan di on mic-nya. Ada nggak Belum teman-teman? belum ada yang Coba. raise hand. Iya kok kayaknya pada malu-malu ya untuk tanya langsung Iya, gitu. pada malu-malu ya. Iya nih. Tadi katanya Buat ada yang mau nanya pas di Iya grup. beneran. Ayo coba 5 penanya terakhir cuman on mic doang ya nggak on cam nggak apa-apa kok. 5 penanya terakhir bakal dapet ini nih kiriman Shopee Pay nih dari Wih, mantap. pertama nih. Ayo coba-coba. Iya nih. Aku Kak Halo boleh Kak, Fitro. aku ini mau tanya, kan kalau mau brutal konten biasanya satu hari 3 VT apa langsung mau apa bertahap atau langsung brutal? Mau brutal 20 konten lah ibaratnya gitu ya, kan masih satu hari 3 VT. Kalau mau brutal bertahap ke 5 VT atau langsung ke 20 VT? Itu Oke. Pak Hen, terima kasih. Oke. Yang bertanya tadi Kak Fitra ya? Ya, Oke. Nah, kalau teman-teman mau coba mulai yang brutal itu, teman-teman boleh mulai dulu
secara bertahap ya teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman mungkin awalnya cuma 1 video dulu, nanti besoknya 3 gitu loh ya. Tapi yang perlu diperhatikan yang, pembagian brutalnya itu ya teman-teman, jangan langsung di jam yang sama ngupload banyak gitu loh. Tapi dibagi-bagi durasinya. Oh mungkin pada saat siang segini, siang segini, siang segini. Jadi teman-teman bisa bertahap dari 3 mungkin tiba-tiba minggu depan itu 6, minggu depan lagi 9, sampai semampunya teman-teman deh. Intinya kalau aku lihat, kalau emang benar-benar aktif brutal konten, itu tuh lumayan ngaruh. Oh, gitu ya. Makasih ya Pak Iya, Hen. iya sama-sama. Oke, yang kedua siapa tadi Kak? Tanya dong. Karis ya, Karis. Kalisa pertama. Yang kedua. Pak Dimas dulu, Kak. Oke, Pak Dimas dulu boleh Kak Dimas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Kak Hendra dan teman-teman semua. Kak Hendra akhirnya bisa nanya langsung ya ini. Jadi saya perhatikan konten kita mirip gitu. Kita sama-sama ASN. Yang mau saya tanyakan tadi mungkin sudah ada siang atau pagi tadi di grup kita ngobrol bareng gitu di WA-nya Buku Utama. Yang ada 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu tentang manajemen waktu di mana kita kan bekerja ya dari pagi sampai sore. Kalau dulu itu saya posting VT itu ketika jam kerja itu nggak masalah, tetapi makin ke sini apalagi kemarin ada ya netizen yang julid gitu. Itu jam kerja kok dipakai ngonten dan sebagainya gitu. Dan tahu hasil kita banyak itu kan nggak. Ini gimana solusinya? Apakah kita tetap enaknya ngontennya di luar jam kerja atau di jam kerja nggak apa-apa? Amannya gimana? Kak, Kak Hendra kan Oke. juga di Kemendikbud GKK. Saya juga di provinsi, di BPGP, di LPMP, saya juga GKK, guru konten kreator di sebagai narasumber malah. Tetapi dengan adanya ini saya ragu gitu jam posting konten itu. Pertanyaan kedua tentang iklan. Kak Hendra tadi menyampaikan bahwa tahun 2022 VT-nya masih terjadi penjualan sampai hari ini. Keren sekali. Oke. Saya Ya. juga ada VT kayak gitu. Apakah VT kayak gitu bisa kita iklankan lagi? Kalau diiklankan apakah boncos apa enggak gitu? Yang misalnya sudah terjadi penjualan 100 juta gitulah. Tapi sampai hari ini masih ada 1 buku, 2 buku. Kalau hari ini diiklan lagi gimana peluangnya? Oke. Makasih Kak Hendra, sehat Oke. selalu. Segera bikin 1000 kamar kosan dan juga segera. Baik, makasih Pak Dimas pertanyaannya. Ini Kak, aku langsung jawab apa gimana nih? Iya, langsung dijawab aja Kak. Oke. Tadi pertanyaannya mengenai manajemen ya Kak. Jadi kalau dari aku, gimana ya, jujur aku tuh karena jarak tempat kerjaku yang jauh, itu sebenarnya mungkin itu adalah hikmahnya sih, Pak, kenapa jauh, karena sepulang sekolah biasanya aku nunggu sampai sore baru pulang sekolah karena panas. Nah, di situ aku tuh memanfaatkan untuk bikin konten. Makanya konten-kontenku itu kalau misalkan, biasanya bikin konten di sekolah, itu tuh setelah tidak ada orang lagi. Kenapa? Karena kalau misalkan udah tidak ada orang, aku tuh bisa fokus, nggak ada yang mengganggu, ya walaupun sekali-kali ada bocil-bocil yang ngintipin, nggak apa lah. Nah, itu aku bikinnya mulai biasanya kan pulang sekolah jam 12:30, makan dulu, jam 12:30 aku mulai tuh. Nah, biasanya kalau sampai hilaf, aku tuh biasa bikin konten sampai maghrib. Jadi aku sampai rumahnya benar-benar malam. Tapi kalau misalkan masih di taraf sadar, aku biasanya sampai 3 jam aja, jadi asar udah pulang, seperti itu. Cuman waktu kalau memang aku, mau draftin beberapa, aku draftin gitu loh. Jadi aku nggak posting semua hari itu, aku simpan sebagian di draft, siapa tahu biasanya besok mood-ku mungkin nggak bagus dan nggak terlalu produktif, aku pakai video yang seperti itu. Tapi kalau biasanya aku ada kegiatan ya misalkan kayak Kakak nih. Nah,
aku tuh kemana-mana jujur kalau aku ada kegiatan entah aku mau pergi traveling kemana-mana, jujur Kak aku tuh memang selalu bawa bukunya dan aku tuh Masuk biasanya umroh ya? iya, Termasuk ketika umroh itu ya? Keren. iya aku tuh bawa Ya. bukunya waktu umroh kemarin. Ke Tapi Turki juga bawa buku loh. aku Kemarin ke Turki berusaha bawa buku Kapadokia. iya bener, sambil ngonten kan bukunya Pak. Jadi ada nuansa baru gitu loh di konten bukuku. Tapi aku berusaha pilih buku yang benar-benar bisa aku bawa gitu loh, yang nggak terlalu besar. Buku yang masih bersahabat gitu loh di koper. Kalau akun ada kegiatan kakak, aku bawa ada waktu luang, aku biasanya sempetin bikin VT. Yang penting aku berusaha bikin 1 hari 1 video kalau emang lagi sibuk-sibuknya. Seperti itu. Itu tadi untuk manajemen ya Pak. Tadi yang kedua, oh iklan, sorry. Yang mengenai iklan. Nah, Pak Dimas tadi ada video yang udah pernah penjualan dan udah tembus banyak viewers. Itu harus banget Pak diiklanin. Jadi coba aja iklanin. Awalnya aku coba yang videoku itu tuh penontonnya cuman 9 juta. Yang sekarang tembus 30 juta tuh aku kalau habis aku kan selalu ngiklaninnya 7 hari. Sehabis itu aku ngiklanin lagi gitu loh. Nah, aku biasanya based on komisi, kalau mungkin bulan itu aku dapat komisi yang besar, ambil yang apa ya? Kan di situ ada persenan komisi ya, persenan iklan misalkan mau berapa dalam 7 hari, mau berapa banyak dalam 7 hari. Ya kalau misalkan komisinya emang lumayan, ya aku ngiklaninnya juga lumayan. Cuman untuk video itu memang aku bener-bener lanjut terus karena ada terus penjualannya. Dan untuk mengenai penjualan itu, menurut aku itu misteri gitu loh Pak. Biasanya hari ini mungkin gak ada penjualan, tiba-tiba besok ada yang beli 30 pieces gitu loh. Jadi aku berkaca di situ, oh benar-benar ya udah kayak aku nggak bisa diemin produk ini, apalagi video ini udah naik terus gitu loh. Jadi aku harus manfaatkan seperti itu. Seperti itu sih Pak. Oke, makasih Kak Indra, luar biasa. Banyak ilmu dan inspirasi. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke. Nah, ini berarti ada 3 pertanyaan lagi ya, Kak Hen ya. Ini eh ada Kak Risa ya. Kak Risa habis itu Kak Tatang ya. Coba Kak Risa dulu boleh. Ya, boleh Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Eh, izin kenalan ini baru 2 bulan konten Kak. Oke, semangat. Dan baru tahu apa ada TikTok affiliate ini di bulan Mei ya. Awal-awal masih random banget gitu. Terus kemudian belajar-belajar, oh ternyata harus memang satu niche gitu ya. Cuman untuk buku memang jarang ya edukator untuk buku gitu. Jadi memang kayak nyari di tengah hutan gitu dan kebetulan alhamdulillah ada buku utama ini gitu. Nah, kalau boleh apa nanya nih Kak Hendra setelah ngonten itu tapi pertanyaannya sensitif ya. Boleh nggak sih untuk motivasi gitu Oke. pengalamannya Kak Hendra gitu ketika awal-awal ngonten gitu. Eh, pertama dapat komisi itu setelah berapa lama ngonten gitu Kak. Oke. Nah, yang kedua untuk brutal itu kan eh, ada beberapa video ya kita nyetok gitu ya. Nah, berarti kan ada video yang jujur aja saya kan masih pakai HP kentang gitu ya. Oke. Masih apa penuh gitu. Memorinya tuh sering penuh dan sering loading sampai panas gitu kan. Iya. Nah, itu manajemen filenya gimana ya gitu? Apakah harus pakai penyimpanan gitu atau seperti apa gitu pengalamannya Kak Hendra gitu? Dan Oke. Kak Hendra pernah nggak pakai HP yang apa yang lama gitu, yang jadul gitu? Terus yang ketiga nih kalau boleh saran untuk buku utama mungkin atau Kak Hendra untuk bantuin kita yang para pemula gitu kalau boleh mah ada program kayak bedah akun gitu ya. Jadi kita ada bimbingan lah ini apa yang perlu diperbaiki gitu Kak. Sehat selalu Kak, mudah-mudahan cita-citanya semuanya tercapai ya. Amin, amin. Beli sawah dan bikin kontrakannya.
Sukses juga buat Buku Utama yang udah memfasilitasi kita. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eee, terima kasih juga Kak pertanyaannya dari Kak Risa ya. Tadi pertanyaannya baru 2 bulan, terus, kira-kira butuh berapa lama gitu ya. Ini kalau base dari experience aku kalau untuk khusus TikTok affiliate ya, Kak. Kalau untuk TikTok sendiri, aku tuh awalnya mulainya 2018, cuman waktu itu random banget sih, Kak. Jadi 2018, 19, 20, 21 nggak ada apa-apa gitu loh. Jadi kayak konten random aja waktu itu. Nah, karena, apa ya, melihat perkembangan ada peluang gitu lah, coba-coba, di 2021 aku tuh kayaknya kayaknya seingatku di 2021, tapi ternyata kalau dari aku tuh butuh waktu 1 tahun. Aku Agustus 2000 bulan April 2021 ya kalau nggak salah. Nah, aku tuh ramenya pas di Agustus. Nah, aku tuh ramenya pas di Agustus 2022. Baru ada video yang FYP waktu itu, dan waktu itu juga kaget sih, karena waktu itu tiba-tiba aku di DM sama tokonya, katanya, "Makasih ya, udah ada penjualannya." Aku ngecek waktu itu benar-benar kaget, langsung kayak ada GMV 4 juta gitu loh, dari yang sebelumnya 00 terus tiba-tiba ada GMV 4 juta, itu tuh benar-benar kaget. Nah, dari situ belajar, tapi waktu itu tuh bertahannya cuman kayak 3 hari, 4 hari gitu loh. Nah, makanya waktu itu aku pelajarinnya, Kak, aku tuh berusaha untuk bikin video yang serupa dengan video yang FYP. Jadi kalau misalkan nih, di video FYP itu aku menjelaskan produknya dengan bercerita, ya udah aku coba bikin konten yang serupa bercerita, cuman mungkin topiknya yang dilain-lainin aja gitu loh. Jadi ada variasi, cuman temanya masih sama gitu loh, kita mainkan aja di variasi, seperti itu. 4 Kemudian juta tuh komisi atau omset ya? itu omset waktu GMV? itu, Oh, omset. GMV-nya Berarti itu kayak omset waktu itu. Jadi waktu itu berarti komisinya kalau 4 juta kira-kira berapa ya waktu itu? Mungkin sekitar 500.000 ya kalau nggak salah. oh iya. Iya. Makanya semakin ke sini tuh kayak waktu itu jujur ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman mungkin saat ini masih nol, itu tuh teman-teman nanti coba deh terus, siapa tahu nanti di percobaan ke berapa teman-teman bisa berhasil. Teman-teman kalau udah ngelihat nominal yang benar-benar tiba-tiba kelihatan nominalnya, itu pasti teman-teman bakalan semangat, serius. Dan teman-teman harus tanamkan kalau suatu waktu juga teman-teman akan ada di posisi melihat nominal yang baru itu, gitu loh. Tadi Oke, pertanyaan keduanya apa gitu ya, ya. Kak? Manajemen file, Kak. Oh, Ya, iya sorry, File manajemen video. file. Oh iya, apakah saya pernah menggunakan HP kentang? Jujur ya, Kak, mungkin sebagai motivasi ya teman-teman, aku tuh awalnya tuh pakai HP Xiaomi Redmi Note 5, dan itu tuh aku pakai dari ngajar di sekolah swasta sampai, dari ngajar di dari akhir kuliah itu 2017 ngajar di sekolah swasta 1 tahun, aku tuh hampir hampir 5 tahun sampai sampai ada rame, aku tuh pakai HP di mana HP-nya itu benar-benar udah panas, bahkan belakang-belakangnya nih, Kak, ya, udah kebuka-buka karena baterainya mengembang gitu loh. Tapi waktu itu ya udah kayak aku masih masih bisanya pakai yang itu gitu loh. Makanya benar-benar waktu itu ngerasain, gimana kalau misalkan aku bikin video, aku sudah upload kalau di aku ya, Kak, waktu itu aku udah upload, aku tuh udah langsung hapus video yang di galerinya kalau dari aku. Karena aku mikir kalau misalkan aku upload di TikTok, aku tetap bisa download kembali, gitu loh. Jadi untuk yang video ininya, beberapa aku hapusin, beberapa aku pindahin di laptop. Kalau memang menurut aku editnya effort gitu loh, yang kan ada tuh yang video benar-benar effort diedit lama. Nah, kalau yang kayak begitu-begitu, aku tuh pindahin ke laptop. Tapi kalau videonya mungkin yang narasi bercerita, aku masih bisa bikin video yang seperti itu tanpa harus terlalu effort ngedit, itu aku hapusin aja sih, Kak. Jadi aku pernah pakai HP Xiaomi Redmi Note 5 bertahun-tahun, sampai akhirnya waktu itu aku berhasil, ganti
Karena menurut aku, jujur waktu itu aku nggak pernah ada kepikiran sama sekali buat pakai iPhone gitu loh. Karena waktu itu menurut aku mindsetku ya kalau cuman buat gaya-gayaan kayak ngapain aku pakai iPhone. Cuman sekarang mindsetku kalau HP itu adalah investasiku gitu loh. Jadi benar-benar ya udah kayak aku beli sekarang karena memang aku mau pakai untuk, eee, menghasilkan yang lebih banyak lagi gitu loh. Jadi aku jadikan HP itu investasi, seperti itu. Makasih banyak Kak Hendra. Sebenarnya Iya, ada pertanyaan lagi sih. Masih boleh Kak ya? Gantian aja sama yang lain ya Kak, ini Oke, sorry. kayaknya udah Ah, mulai makasih malam nih. banyak, makasih. Ya, mangga, mangga. Oke, coba ini Kak Tatang ya. Habis itu sama satu lagi. Coba Kak Tatang dulu. Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin untuk narasumber. Nah, ini kalau apa ya dibilang inspirasi banget ya buat saya. Saat ini kebetulan saya juga seorang guru, kebetulan guru bimbingan konseling. Cuman untuk konten-konten saya di TikTok itu mungkin baru saat ini baru naik ya, baru 2 minggu atau 2 pekan terakhir ini gitu. Selama hampir 4 tahun membangun akun itu nggak pernah naik-naik karena memang pengetahuannya dari nol gitu. Asal upload aja, mungkin seperti itu. Kemudian dari sekian lama konten, sudah pernah dapat sampel juga dari buku utama dan kemudian sudah pernah terjadi CO juga. Cuman Yes. permasalahannya sekarang mungkin hampir sama dengan Pak Dimas tadi ya bahwa itu dari segi manajemen waktu yang sangat kurang karena sekarang kan sedang mengikuti pendidikan uh, apa namanya profesi guru juga. Nah, kebetulan ketika saya membahas tentang pendidikan profesi guru ini sudah mulai hampir naik di angka 3 ribuan followersnya. Tetapi yang terjadi justru saya tuh tidak ada waktu untuk konten terkait dengan keranjang kuning. Oke. Kemudian dari segi public speaking dan menentukan ide itu saya masih perlu banyak belajar gitu. Nah, dari cerita ini saya hanya ingin narasumber itu memberikan sudut pandangnya terkait dengan apa yang saya alami saat ini gitu. Karena memang di benar-benar saya itu di jadwal yang sangat padat kadang-kadang mau ngonten tapi ya males gitu. Padahal sebenarnya kalau dibilang punya target dan tujuan ya punya target dan tujuan cuman actionnya aja yang kurang gitu. Mungkin dari narasumber yang saya harapkan tuh dari segi motivasinya aja mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke. Wih, luar biasa nih ya. Saya ucapkan selamat dulu nih buat, Kak Tatang nih ya, udah 4 tahun loh. 4 Ya. tahun loh, tapi mungkin, Pak Tatang selama 4 tahun mungkin sama saya yang kayak mungkin masih random asal upload aja gitu loh. Eh, Tiba-tiba Pak Tatang ini ngupload-nya video PPG yang memang, ya. eee, kalau ngupload yang rame-rame, yang banyak orang tunggu tuh, yang orang butuhkan itu biasanya akan naik, Pak, ya. Biasanya akan Hmm. naik. Nah, eee, Kak Tatang ini naiknya di video PPG gitu loh. Tapi seiring naiknya di situ, muncul juga, ternyata mungkin titik jenuh di situ ya. Semakin Hmm. karena kan ada aktivitas PPG-nya juga, kemudian di situ mulai titik jenuh, ngontennya gitu loh. Jujur loh Pak, aku waktu 2022 videoku naik itu pas lagi PPG, dan itu Hmm. penjualan pertamaku. Waktu itu aku lagi PPG dalam jabatan kategori 2. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ikut PPG kategori 2. Menurut aku PPG kategori 2 ini adalah PPG yang paling-paling ya teman-teman, yang melaksanakan, apa ya, PPL sampai 8 kali, di mana sebelumnya itu nggak ada yang pernah melakukan PPL sampai 8 kali. Hmm. Nah, waktu itu, karena waktu itu memang masih Vkon sebulan, aku tuh tipsnya gini Pak, waktu itu, aku kalau gini, coba tanamkan dulu di dalam dirinya, di dalam hatinya untuk menyukai aktivitas bikin konten itu. Nah, Hmm. waktu itu kalau misalkan aku lagi capek banget kerja tugasnya, karena seingatku ya waktu PPG itu aku kalau udah duduk kerja tugas kuliah dari pagi sampai sore, itu tuh kan ada waktu untuk kerja tugas, sore sampai malam tuh Hmm. benar-benar kerja tugas. Nah, aku tuh jadikan bikin konten itu sebagai hiburanku gitu loh, Pak. Jadi, aku harus bikin konten 2 atau 3 di sela-sela kerja tugas itu. Nah, dan aku bahasnya benar-benar ngebahas yang pernah rame, misalkan aku bahas PPG, ya udah aku lanjutin bahas PPG tapi mungkin
cara lain lagi gitu loh, dari segi apanya lagi PPG yang mau aku bahas. Nah, habis itu aku lanjut lagi kerja tugasnya seperti itu. Dan di saat itu aku dapat sampel pertamaku, mungkin teman-teman ya aku sebut aja, aku tuh dapatnya buku yang warna kuning waktu itu yang kalau nggak salah judulnya 60 jam pintar membaca tanpa mengeja, itu tuh naik banget dan itu pertama kali teman-teman aku beliin motor. Itu pertama kali dalam waktu kurang lebih 3 bulan, itu beberapa video FYP dan waktu itu aku memang kayak langsung ngebeliin motor karena kayak kalau ngebeliin makanan nanti nggak kelihatan hasilnya gitu loh. Makanya waktu itu naiknya di buku yang 60 jam pintar membaca tanpa mengeja, seperti itu. Nah, kemudian mengenai apalagi ya tadi, Kak Tatang ya, manajemen waktu udah ya. Ya. Jadi, coba kalau kalau misalkan Kak Tatangnya capek nih kerja tugas karena memang bener-bener titik jenuh, coba jadikan kalau bikin konten itu adalah hiburannya gitu loh. Aku tuh selalu menjadikan kalau ya yang bikin konten itu kalau udah pencet HP, bikin konten itu tuh hiburanku, karena aku menanamkan aku menyukai aktivitas bikin konten itu, seperti itu sih. Apalagi Siap, coba, siap. bagaimana sih rasanya Pak Tatang kalau pas ngelihat videonya dapat banyak mungkin 10.000 ya, dapat 10.000 penonton, itu tuh kan rasanya seperti, wow saya harus, semangat ngonten lagi nih, walaupun di satu sisi ada perasaan tapi capek gitu loh. Ya. Nah, jangan fokus ke capeknya, tapi fokus aja ke, "Ih mau bikin konten lagi deh, siapa tahu besok banyak penontonnya lagi," seperti itu. Karena yang seperti itu memang kalau masalah capek ya sama Pak, saya juga biasanya capek, cuman kayak mungkin udah terlanjur, "Ah ini Ya, hiburan," gitu loh. Jadi berusaha untuk mencintai itu, aktivitasnya gitu lah. ya, ya. Oke, terima kasih banyak. Iya, sama-sama Pak. Oke, last questions ya Kak Hen ya ini dari Kak Mei ya. Iya. Iya, salam ya Kak, salam kenal. Nama Iya, saya salam Mei dari kenal. Bandung. Iya, saya mau tanya Kak, kalau yang video winning ya, apa masih harus bikin VT setiap hari ya? Satu misalnya, untuk video yang udah winning ya. Sama yang kedua, kalau misalnya video kita FYP, tadi kan iklan ya, itu minimal berapa hari ya kira-kira? Terus iklannya jenis viewer atau langsung ke pembelian? Makasih ya Kak. Oke. Ini gimana tadi Kak maksudnya video winning gitu? Iya, untuk yang video winning, kan udah winning nih, udah FYP nih, terus Oke, penjualannya tuh masih gitu. Cuma mungkin nggak ada masa turun ya, jadi dari di atas lambat-lambat turun, tapi masih ada sih ya. Cuma oke, maksudnya apa harus VT dengan produk yang itu juga tiap hari gitu, tiap hari tetap aja masih bikin satu, atau ya oke, udah aja gitu. Terus oke, yang oke, kedua, untuk yang winning tadi, kalau diiklankan ya minimal tuh kelihatan berapa hari gitu ya. Kadang kalau kita baru iklan 2 3 hari tuh suka kok kemarin nggak diiklan pas organik dia ada, terus pas oke. diiklan kok Iya, penjualan jadi turun ya. Makasih betul ya. betul. Ya, baik, saya jawab ya Kak Mei. Nah, Kak Mei kalau misalkan udah dapat video yang win ya, video yang FYP misalkan contoh nih teman-teman ya, aku ada produk buku kompeten. Nah, teman-teman kalau misalkan teman-teman udah ada satu videonya yang FYP video ini, itu tuh digas terus teman-teman. Jadi jangan berhenti di satu video aja untuk bikin video ini. Kenapa? Karena ada suatu masanya videonya akan turun. Entah itu 2 hari aja bertahan, entah itu 3 hari bertahan, atau entah itu mungkin seminggu. Nah, semakin teman-teman banyak membuat videonya, itu tuh mereka itu istilahnya akan saling ngebantu teman-teman. Contoh nih ya, mungkin teman-teman udah ada 3 video yang FYP tentang buku kompeten ini. Nah, di video pertama mungkin udah turun, video kedua tengah-tengah, video ketiga baru naik gitu loh. Nah, ini tuh ketiga video ini menurut aku tuh bakalan saling ngebantu. Apalagi kalau misalkan ditambah dengan, video-video lainnya. Jadi jangan berhenti misalkan nih, eee ini udah FYP, udah banyak penjualannya, nggak mau bikin video lagi. Itu tuh jangan berhenti teman-teman, karena kalau teman-teman berhenti, kesempatan atau peluang untuk terjualnya juga akan berkurang, seperti itu. Kemudian untuk, pengiklanan itu, aku begini biasanya metodenya kalau saya ngiklanin buku. Aku bakalan ngelihat dulu nih, viewersnya itu
Aku ada target sih biasanya Kak, kalau udah di atas 1.000 menurut aku udah menjadi kriteria untuk aku iklankan. Tapi aku akan perhatikan di bagian insight-nya ada nggak sih penjualannya. Nah, kalaupun misalkan tidak ada penjualannya, terus tapi viewersnya lumayan bagus, aku balikin lagi ke diriku. Karena jujur teman-teman, kita itu bikin video, kita pasti bisa menilai ini layak atau enggak. Itu pasti kalian bisa menilai, menurut teman-teman ini layak atau enggak. Kalau menurut aku layak untuk kuiklankan, itu saya bakalan mengiklankannya. Tapi aku ada batas tertentu. Teman-teman kalau untuk awal-awal gitu ya, ini sebenarnya aku terapin ke semua sih. Semua video mau yang FYP ataupun yang udah masuk kriteria. Aku tuh ngiklaninnya 1 hari dulu teman-teman. Aku ngiklaninnya 1 hari. Cuman balik lagi ya teman-teman, best untuk ngiklanin itu aku balikin ke bulan lalu aku dapat komisinya berapa. Jadi kalau misalkan aku nih ya, biasanya itu ngiklanin yang 90.000 per hari. Itu 90.000 per hari, iklanin 1 video. Nah, itu kalian bisa cek sampai dia selesai besoknya. Kalau ada perubahan signifikan dalam artian mungkin ada pembelian atau mungkin viewersnya beneran naik, itu boleh diiklankan lagi. Tapi kalau memang videonya nggak terlalu ngaruh, viewersnya gitu-gitu aja, terus nggak ada penjualan, mending stop deh teman-teman. Mending usaha explore ide lagi untuk bikin konten produk tersebut. Siapa tahu memang di video tersebut bukan bukan jalannya gitu loh. Tapi nanti maunya di mungkin video ke-10 atau mungkin video ke-20-nya teman-teman. Cuman teman-teman harus lihat analisis dulu. Analisis dulu. Nah, kalau misalkan teman-teman udah nemu satu video nih yang oh ternyata naik banget nih dan udah ngiklanin selama 1 hari, besoknya naik, itu aku akan lanjut ngiklanin sampai 7 hari. Gitu teman-teman ya kalau di aku. Iya. Ya, makasih ya, Kak. Oke, gitu ya Kak Mei ya. Nah ini sebenarnya masih banyak banget yang tanya nih ya teman-teman. Tapi kayaknya ini udah hari mulai gelap ya Iya. di sini. Ini aku bacain aja Kak, ada satu pertanyaan. Ini dari yang sering live stream ya, yang terakhir ya. Dari Kak Mama Najwa nih. Jadi Oke. apa algoritma live dan VT itu berbeda ya? Karena di akun saya, GMV itu setiap harinya banyak dari live aja. Kalau VT itu cuman kadang-kadang aja ada GMV. Padahal udah konsisten juga postingnya gitu. Oke. Ya, betul betul. Ini aku langsung jawab ya, Kak. Ya boleh. Oke. Untuk teman-teman di sini jujur aku tuh bukan tim live ya, teman-teman. Walaupun aku pernah jualan di live, cuman aku memang maksimalkan di konten. Karena di sini pertama aku balikin lagi nih, ada 2 aktivitas yang sama-sama bisa menghasilkan GMV, konten dan nge-live. Tapi aku balikin lagi, aku bisa maksimalnya di mana? Aku bisa maksimalnya di mana? Dan aku pernah coba dua-duanya. Hanya saja memang untuk 2 hal ini rumusnya sama, konsisten teman-teman. Kenapa saya bilang konsisten? Kalau teman-teman udah mungkin ya ada yang tim dapat banyak omset di video, udah konsistennya di video gitu loh. Tapi mungkin teman-teman kalau ada yang memang dapat omsetnya banyak di live, coba deh teman-teman konsistennya di live. Karena aku pernah coba, jujur aku pernah coba dan aku pernah dapat di live. Cuman karena aku nggak konsisten di live, makanya itu benar-benar naik turun teman-teman. Makanya apa ya? Karena gini ya, kalau mau di-converse, capeknya itu pasti capeknya di live, ya kan? Karena kita ngomong terus, kita harus tampil ini di depan kamera, ya nggak boleh gimana-gimana. Nah, kalau misalkan video, konten, itu tuh kita bisa ngatur diri kita sendiri. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini ada yang memang dapatnya di live, maksimalin di situ teman-teman, maksimalin. Karena kalau aku ngelihat ya, kalau untuk apa ya, traffic kalau di live itu semakin teman-teman sering nge-live, itu tuh penontonnya akan stabil. Aku tuh ada pengalaman, emang pernah 1 bulan berturut-turut sebelum sakit itu nge-live, dan nge-live-nya itu kayak nggak mengenal waktu, karena gini, biasanya kita nge-live sampai 3 jam, terus kayak udah capek,
tapi ngelihat penontonnya masih banyak. Kayak sayang nggak sih kalau tiba-tiba kita tutup dan semakin banyak yang beli gitu loh. Nah, jadi waktu itu saya 1 bulan benar-benar konsisten nge-live, itu tuh setiap saya nge-live itu pasti langsung banyak yang nonton dan ada yang beli. Tapi begitu aku nggak nge-live lagi, itu traffic-nya akan turun. Jadi balik lagi ke 2 hal tadi. Jadi dua-duanya ini butuh yang namanya konsisten. Nah, teman-teman pilih aja nih. Kalau memang dua-duanya bisa konsisten ya kenapa enggak? Tapi kalau misalkan memang teman-teman nggak bisa fokus, mending fokus salah satunya aja. Gitu loh teman-teman. Cuman saran aku lagi nih satu. Kalau misalkan teman-teman udah bikin konten, ini sebenarnya misteri sama dengan FYP ya. Ini juga misteri sih, cuman menurut aku ada ngaruh-ngaruhnya dikit. Kalau misalkan teman-teman udah upload video keranjang kuning, terus mau nge-live, itu tuh sepertinya ada pengaruh. Itu biasanya akan narik video-video yang sebelumnya, bahkan video-video yang baru dibuat. Kalau teman-teman nge-live, walaupun nggak pakai keranjang kuning, random aja gitu loh nge-live-nya. Itu sedikit banyaknya itu sepertinya ada pengaruhnya. Karena aku pernah membuktikannya gitu loh. Aku pernah bikin konten, terus langsung nge-live setelah setelah bikin konten 10 kali ya, langsung nge-live. Oh, langsung naik ya 1.000 penontonnya, 2.000 gitu loh. Dan kita nggak pernah tahu, nanti tiba-tiba minggu depan mungkin dari 10 ini ada satu nih yang bakalan naik sampai 10.000, 100.000 gitu loh teman-teman. Jadi kuncinya, eee, bikin aja pancingan sebanyak-banyaknya. Kita nggak pernah tahu di pancingan tersebut ikan mana yang akan nyangkut gitu loh. Iya, betul banget ya. Itu ya, Mama Najwa ya. Jadi sebenarnya tuh kalau yang aku pelajari juga ya, teman-teman. Jadi setiap akun tuh sebenarnya punya winning kontennya masing-masing. Nah, winning konten kalian tuh di mana gitu. Misalnya winning konten kalian di live stream ya udah lanjutin aja live streamnya terus. Kalau misalnya winning kontennya di video lanjutin terus. Tapi sebenarnya paling bagus memang imbang aja gitu. Misalnya misalnya pun kayak tadi Mama Najwa udah sering live stream tapi kok videonya masih zong ya nggak apa-apa terusin aja bikin konten gitu. Karena kita nggak pernah tahu juga nih nanti siapa tahu dari live stream tersebut bisa bikin video teman-teman yang lain juga naik kayak gitu ya. Karena kan kita belum coba nih kira-kira konsistennya itu berapa lama ya untuk mendapatkan FYP gitu kan, Betul. teman-teman ya. Oke. Di sini mungkin aku ada tambahan sih, Kak. Kemarin Boleh? mungkin teman-teman di sini ada yang ngikutin, SB1M ya, Bang Berto. Aku sebenarnya satu grup juga sih di elektronik, makanya aku ngikutin. Jadi kalau dari kata Bang Berto itu, teman-teman jangan ngeluh kalau baru sebulan, 2 bulan, coba konsistenin dulu 1 hari 5 video dan lihat, keajaibannya di bulan keempat. Itu sarannya dari Bang Berto kemarin. Teman-teman mungkin bisa, aplikasikan itu ya teman-teman sebagai penguat dan biar teman-teman kayak, kalau misalkan baru mulai memang ya udah coba aja terus gitu loh teman-teman ya, 4 bulan pertama gitu loh. Betul, karena itu memang tantangannya ya teman-teman ya. Kira-kira Kak Hendra ada closing statement nggak ini? Apa nih biar Oke. kita pada semangat nih coba. Ya, jadi kalau dari aku teman-teman, sebenarnya mungkin closing statement-nya tadi udah aku, sampein juga sih di grup. Kalau misalkan, kita balikin lagi sih ke niatnya. Jadi bikin konten itu awalnya kan kita bikin konten yang nggak pakai keranjang kuning ya, terus tiba-tiba ada peluang keranjang kuning gitu loh. Nah, ya udah kita manfaatin peluang yang ada, tapi balik lagi kita juga balikin ke niatnya. Mungkin kita berjualan ya, kita berjualan untuk apa sih sebenarnya kita berjualan? Untuk mempertemukan, orang yang membutuhkan barang yang dia cari kan, seperti itu. Makanya teman-teman kita balikin balikin niatnya, perbaiki niatnya, kita, mau jualan di affiliate ini untuk gimana kita bisa ngebantu orang-orang ya. Kemudian gimana juga kita bisa ngebantu diri kita untuk bisa mandiri gitu loh. Nah, kalau niatnya udah oke, teman-teman sisa perbaiki action-nya, ya. Teman-teman kita perbaiki action-nya dan tentu saja teman-teman jangan lupa berdoa ya, karena sekali lagi FYP itu adalah misteri, kita nggak pernah tahu. Yang bisa kita lakukan adalah kita sebar pancing yang sebanyak-banyaknya dan berdoa. Karena teman-teman kan nggak mungkin juga nih teman-teman udah sebar 100 pancingan, nggak ada ikan yang nyangkut. Pasti ada. Sisa teman-teman kita bakalan manfaatkan lagi ikan yang nyangkut ini untuk kita beli pancingan yang lebih banyak lagi. Seperti itu sih, Kak. Semangat.
Oke, itu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak nih Kak Hendra udah join di malam hari ini ya teman-teman ya. Dan Iya, tadi 2 poin penting banget yang aku juga highlight ya dari percakapan tadi teman-teman sama Kak Hendra itu adalah pertama, ya kalau misalnya mau hasil yang besar, effortnya maka harus yang besar juga ya teman-teman. betul. Jangan kayak kita mau hasil yang besar tapi effort kita juga minim gitu. Sama yang paling penting adalah konsisten karena itu cuman itu aja kuncinya kayaknya ya. Iya, betul. Gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Tadi yang udah tanya, ya, 5 penanya yang mau on mic ya. Nah, bisa banget nanti chat admin ya. Nanti akan ada hadiah sesuatu nih, gitu ya. Oke, Yes. gitu. Kak Hendra, thank you banget ya udah Iya, join teman-teman juga. Nanti bulan depan ada juga sesi kayak gini juga, tapi insya Allah dari TikTok affiliate-nya langsung gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya, Waalaikumsalam. Izin pamit ya teman-teman ya.